Podcast kali ini dibawain oleh saya sendiri. Silakan bisa siapkan kopi, nyamanin duduk kalian dan selamat mendengarkan. Oke, selamat datang kembali bersama saya sendiri kali ini. Dan ya seperti beberapa podcast yang bentar-bentar ini rokok mati lagi, bentar. Kita chill aja ya bro ya. Kita sambil sebat-sebat santuy. Jadi podcast kali ini dibawakan oleh saya sendiri lagi. Tidak bersama dengan ya orang-orang yang biasa saya ajak podcast. Dan kayaknya di sini saya mau minta saran mungkin. Barangkali dari teman-teman yang mendengarkan di sini ada saran nama buat podcast ini. Nanti bisa silakan komen saja di kolom komentar di bawah. Karena pengennya sih buat yang for N itu pengennya buat khusus bahasin isu-isu yang lagi hangat gitu. Dan ya pengennya supaya ada nama tersendiri lah buat podcast-podcast yang saya bikin ya sendiri gitu. Jadi silakan barangkali dari teman-teman ada saran nama yang kayaknya bagus gitu, bisa disampaikan saja lah di kolom komentar di bawah. Dan bahasan kita buat kali ini mungkin banyak yang relate, yaitu tentang jadi orang yang gak enakan gitu. Mungkin banyak dari kita yang merasakan gak enakan karena memang mungkin bisa dibilang bawaan orang Indonesia mungkin ya. Kita itu banyak yang gak enakan, apalagi sama orang-orang yang notabene itu orang-orang dekat lah, entah itu teman, keluarga ataupun sahabat ataupun mungkin orang-orang yang pernah dalam tanda kutip berjasa mungkin dalam hidup kita gitu. Kadang kita sering gak enakan dengan mereka-mereka itu gitu, dan seringnya merasa gak enakan itu lebih ke merasa apa ya, merasa bersalah atau bisa dibilang mungkin gak nyaman gitu, gak nyaman kalau harus menolak sesuatu yang dalam hal ini ya dimintai tolong gitu. Contoh sehari-harinya mungkin gini deh. Mungkin beberapa dari kita sering dimintai tolong sama taruhlah teman, misal minta dianterin gitu, dianterin ke sini lah atau ke situ lah, kemana gitu. Kadang kita apa ya, karena merasa nggak enak yang padahal kita sendiri sedang malas mungkin ataupun sedang kurang enak badan, tapi karena rasa nggak enak itu sendiri ya akhirnya kita iyain gitu, ya udah ayo. Dan yang perlu di garis bawahi di sini adalah bedakan antara nggak enakan sama baik hati gitu. Jadi orang yang baik itu beda sama jadi orang gak enakan. Orang baik itu mereka bisa menolak dengan cara yang sopan kalau memang mereka nggak bisa.
tapi jadi orang yang gak enakan. Kadang eh, suka maksa diri walaupun udah kelelahan, walaupun kita ya nggak, bukan kita bilang nggak bisa, tapi memang ada hal yang lebih penting buat kita lakukan daripada melakukan hal yang diminta gitu. Tapi karena rasa nggak enak itu ya kita malah memaksakan gitu. Padahal kita juga kan ya manusia gitu kan, punya batas, punya rasa lelah, punya rasa malas juga mungkin. Dan apa sih sebenarnya yang membuat kita jadi apa ya, jadi nggak enakan gitu. Kadang saya itu mikir gitu ya, kenapa hidup tuh jadi kayak apa ya, kayak bisa dibilang mungkin customer service ataupun apa gitu, yang seakan-akan harus 24 jam kita standby untuk meladeni orang-orang yang bisa dibilang minta bantuan kita. Padahal ya itu bukan bantuan yang krusial atau bukan bantuan yang perlu harus kita laksanakan gitu. Kadang ketika kita dimintai tolong, kita itu langsung yaudah oke, gas, atau oke meluncur, ataupun oke ada. Padahal dalam hati itu udah teriak-teriak gitu kan, sebenarnya nggak bisa nih atau gimana lah, tapi ya tetap dijalanin karena ya itu tadi, balik lagi ke poin awal, karena nggak enak. Dan alasan yang pertama mungkin bisa masuk ke alasan psikologis gitu. Salah satunya mungkin bisa jadi didikan dari kecil, supaya kita diajarin selalu sopan, nurut, dan jangan nolak. Dalam artian di sini mungkin bisa ke orang tua ataupun ke guru, tetangga, bahkan mungkin peliharaan tetangga mungkin. Akhirnya pas kita udah gede, kita jadi nggak tahu cara bilang nggak tanpa merasa bersalah gitu. Dan untuk alasan yang kedua mungkin juga bisa jadi alasan budaya juga kan, karena kita hidup di Indonesia yang cenderung ke lebih ke ketimuran gitu, beda dengan orang-orang barat. Dalam artian mungkin bisa jadi orang Eropa ataupun orang mana gitu, yang kadang mereka ketika dimintai tolong ataupun dimintai apa, mereka tinggal bilang no thank you ketika mereka nggak bisa gitu. Tapi ya kalau kita kan motor lewat pak, jadi kepotong kan bahasannya ya. Ya sebelum lanjut mungkin mohon maaf karena ini direkord juga masih jam-jam ya orang masih pada aktivitas gitu. Tadi sampai mana pak bahasannya, aduh lupa kan jadinya. Oh iya, budaya ya. Ya karena kita hidup di Indonesia yang cenderung ke apa, budayanya lebih ke timuran, itu berbeda dengan mereka-mereka yang bisa dibilang orang barat lah, yang mana ketika mereka sedang tidak bisa dan diminta tolong, mereka tinggal bilang no thank you atau tidak terima kasih, saya tidak bisa. Kalau kita kan lebih ke yaudah apa ini yang bisa saya bantu, kita lebih ke situ. Padahal sebenarnya ketika kita malah mau membantu mereka, bahkan mungkin justru kita yang sedang butuh bantuan gitu loh. Dan itu mungkin pengaruh yang menurut saya paling besar lah, penyebab yang paling besar, salah satunya juga dari budaya gitu. Terus alasan yang ketiga, mungkin kita takut dicap egois. Apalagi mungkin di dalam lingkup pertemanan barangkali
eh, ketika kita dimintai tolong dan kita sedang tidak bisa dan kita menolaknya, ada kekhawatiran di dalam diri kita, takut kita dicap egois oleh kawan-kawan kita gitu. Yang mana itu sebenarnya ya tidak apa-apa kalau memang kita sedang tidak bisa gitu. Dan ya sudah seharusnya kita juga sebagai manusia kan harus saling mengerti dong. Malah justru ketika kita sedang tidak bisa dan mereka memaksakan, justru bisa jadi mereka yang egois, ya kan? Itu untuk alasan yang eh, ketiga mungkin. Dan intinya kita tuh suka nggak enakan karena takut apa ya, bikin orang lain nggak nyaman gitu. Tapi kita lupa kenyamanan diri sendiri juga lebih penting lah. Masa orang lain yang happy malah kita yang jadi sakit pinggang gitu kan, karena meladeni keinginan-keinginan dari mereka-mereka itu tanpa melihat diri kita sendiri gitu. Dan menjadi orang yang gak enakan juga lambat laun itu apa ya, berdampak pada diri kita sendiri gitu. Yang mungkin paling dirasa ketika kita menjadi orang yang gak enakan, dampak yang pertama mungkin eh, kelelahan fisik ataupun mental gitu. Ketika kita terlalu banyak eh, meladeni atau menuruti kemauan orang-orang di luaran sana, ya tenaga dan mental kita yang justru malah terkuras gitu. Justru malah energi kita habis, mental kita pun juga ikutan habis karena terlalu banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Dan juga waktu pun bisa kita bilang habis juga, karena waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri malah justru kita gunakan untuk ya meladeni ataupun untuk mengiyakan kemauan-kemauan dari orang-orang itu gitu. Dan yang paling serem, kita mungkin bisa kehilangan motivasi ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita suka gitu. Mobil pak lewat, ya Allah, ya udahlah nikmatin aja lah kalau ada mobil, motor ataupun tukang bakso, tukang siomay, tukang sate yang lewat, nikmatin aja lah. Dan untuk dampak ataupun apa ya, akibat lah, kalau dampak itu kayak terlalu berat banget gitu. Akibat lah, akibat yang kita dapatkan ketika menjadi orang yang yang ngomong susah amat. Kita seruput mungkin dulu ya Pak ya. Kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Untuk dampak yang kedua, dampak lagi. Akibat. Akibat yang kita rasakan. Yang kedua, itu ngerasa dimanfaatin. Kalau kita terlalu sering bilang iya, ya jangan kaget kalau ada orang yang jadi keterusan gitu. Bukan salah mereka juga sih. Kamu ngasih izin, ya lama-lama mereka nganggap kamu bisa terus. Dan kamu merasa kayak jadi asisten pribadi mungkin yang gak digaji gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih, ada satu kata-kata yang
bukan kata-kata hari ini ya, ada satu perkataan yang sampai saat ini saya juga pegang gitu. Saya harus bisa bermanfaat tanpa dimanfaatkan. Artinya ya kita harus punya kendali atas diri kita sendiri gitu. Kita juga harus punya rem ketika kita memang tidak bisa, ya sudah, jangan kita paksakan gitu. Terus untuk eh, yang selanjutnya, kehilangan jati diri. Paling bahaya kamu bisa kehilangan diri sendiri gitu karena terlalu apa ya, terlalu fokus ataupun terlalu sibuk nyenengin orang. Sumpah, tujuan mobil dibikin kayak gitu apa sih sebenarnya? Maaf ya Pak ya, kita lanjut dulu. Dan untuk poin yang selanjutnya ataupun akibat yang selanjutnya itu kehilangan jati diri. Yang paling bahaya, kita mungkin bisa kehilangan diri kita sendiri gitu karena mungkin terlalu sibuk ataupun terlalu fokus menyenangkan orang. Kita jadi lupa sebenarnya kita itu siapa, maunya apa, dan sukanya ngapain gitu. Lama-lama ya itu tadi, kita bakal kehilangan dan bakal nggak ngenalin diri kita sendiri itu karena terlalu banyak menuruti tuntutan dari orang-orang lain gitu. Dan untuk ini untuk poin akhiran ya Pak ya, tadi kan udah nih dampak ataupun akibatnya. Nah ini tips, sedikit tips dari saya yang sebenarnya juga masih jadi orang yang gak enakan gitu, cuma ya sedikit berbagilah cara buat ngurangin sifat gak enakan gitu. Yang pertama, belajar bilang no ataupun tidak gitu secara sopan tapi tegas gitu. Kalau saya sendiri sih biasanya ya saya kasih alasan gitu. Jadi ketika kita dimintai tolong dan kita sedang tidak bisa, ya sudah, kita sampaikan saja, maaf saya tidak bisa, saya sedang ada urusan ini dan itu, ataupun saya sedang ada keperluan ini dan itu. Atau barangkali ada temen nih, teman-teman, barangkali ada temen yang mau minjem duit ataupun mau nebeng transfer tapi kadang balikinnya susah. Ya kita tinggal bilang aja, kita ada duit, kita ada uang, cuma ya buat keperluan kita sendiri gitu. Terus yang kedua, itu kayak yang sudah saya omongin, kenali dan tetapkan batasan diri itu. Jadi kita harus punya rem, artinya kita harus punya kendali atas diri kita sendiri gitu. Jadi stop merasa diri kita egois ketika kita tidak menuruti apa yang mereka inginkan gitu. Kita boleh membantu dan sangat 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 dianjurkan untuk membantu, tetapi ketika kita sedang bisa gitu. Tapi ketika kita justru yang sedang butuh untuk dibantu, ya kita justru malah harusnya fokuskan pada diri kita sendiri dulu gitu kan. Jangan malah kita utamakan orang lain, malah kita sendiri yang tersingkirkan oleh rasa gak enakan itu sendiri gitu. Dan yang ketiga itu sadari bahwa menolak
itu bukan berarti jahat. Menolak itu bukan berarti kita egois. Menolak bukan berarti kita tidak peduli gitu. Jadi hilangkan rasa-rasa yang seperti itu. Kita harus tetap saling membantu, apalagi dengan kawan, dengan keluarga, apalagi dengan orang tua, dengan guru barangkali kan. Kita harus tetap membantu, tapi ya ada kalanya juga kita harus menolak. Dan itu bukan jahat, itu bukan egois. Itu adalah self control. Ketika kita memang tidak bisa, ya jangan kita paksakan gitu. Yang ada malah kita ya jadi capek sendiri gitu. Terus yang terakhir, pilih yang mana yang jadi prioritas. Enggak semua itu harus kamu yang tanggung tuh. Ketika ada yang minta tolong, ketika ada yang minta bantuan, itu enggak berarti harus kamu yang menanggungnya. Kamu hanya jadi opsi apakah kamu bisa membantu. Ketika kamu tidak bisa, ya sudah, tinggal bilang saya tidak bisa. Jangan apa-apa saya harus membantu, saya harus ini, saya harus itu, tanpa melihat kondisi kita gitu. Jadi pilih yang mana yang jadi prioritas dan usahakan itu adalah diri kamu. Jadi prioritasmu adalah ya diri kamu sendiri gitu. Jangan malah orang lain yang jadi prioritas kamu. Dan ini catatannya yang terakhir. Ini kebetulan saya tulis. Jadi orang baik itu penting, tapi jangan sampai kebaikan kita itu mengorbankan diri kita sendiri. Mulai sekarang yuk belajar buat lebih jujur gitu sama diri sendiri dan berani bilang tidak kalau memang harus gitu. Ingat, menjaga diri juga bentuk cinta. Sekian untuk podcast kali ini. Silakan bisa dengerin podcast-podcast lain yang ada di channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini kalau memang kalian suka, dan nantikan podcast-podcast selanjutnya. Itu saja dari saya. Tetaplah bahagia dan tetaplah baik-baik saja. Sekian dan